Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Amalia dengan NIM 2101075110003 dari kelas pendidikan biologi ICP. Akan mempresentasikan analisis kasus tentang kesadaran warga negara dalam berkonstitusi. Konstitusi dalam sebuah negara secara umum disepakati sebagai aturan dasar yang mengikat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aturan-aturan hukum tercakup di dalamnya, termasuk aturan yang bertujuan mencegah dan memberantas korupsi. Meski tidak disebutkan secara eksplisit di dalam konstitusi, kejahatan korupsi tergolong kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Ungkapan itu menunjukkan bahwa tersirat jika tidak segera diantisipasi, kejahatan korupsi meski tidak secara langsung berdampak luar biasa bagi maju mundurnya atau bahkan runtuh tegaknya negara. Meminjam perkataan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tahun 2018, misalnya pernah berujar, antara konstitusi dan pemberantasan korupsi sangat erat kaitannya. Konstitusi tegak jika korupsi bisa diberantas. Ungkap itu tidak berlebihan, mengikat sebagaimana yang pernah diutarakan Saldi Isra tahun 2016. Sejak negeri ini menabuh genderang perang terhadap kejahatan korupsi pada awal reformasi, semua institusi negara tidak ada yang mampu sepenuhnya menghindar dari isapan raya penyalahgunaan kuasa bernama korupsi. Guna mendukung hal itu, sebagaimana diketahui, korupsi bahkan turut menyeret Akil Mukhtar dan Patrialis Akbar, dua mantan personil sebuah lembaga yang dikenal sebagai The Guardian of Constitution, yakni Mahkamah Konstitusi. Karena itu, penulis setuju bahwa pemberantasan korupsi merupakan prasyarat tegaknya konstitusi. Secara historis, munculnya pemerintahan konstitusional senantiasa berhubungan dengan terbatasinya negara dan kekuasaan para pengelolanya. Karena itu, konstitusionalisme berarti paham negara terbatas, yang kekuasaan politik resmi dikelilingi hukum dan jelas, dan yang penerimanya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum, menurut Daniel S. Leff tahun 1990. Karena itu, paham konstitusionalisme menuntut kewenangan yang bersifat saling mengawasi atau pembatasan kewenangan itu dilakukan agar tercipta sebuah kekuasaan yang terkontrol dari penyalahgunaan termasuk kejahatan korupsi. Kewenangan tersebut kemudian terlembaga dalam ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta mendapat mandat dari konstitusi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum yang kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar selaku konstitusi. Pembahasan kita selanjutnya adalah Indonesia menganut konstitusionalisme. Menurut Mahfud MD tahun 2019, kepastian Indonesia menganut konstitusionalisme setidaknya dapat dipastikan dalam 4 hal. Pertama, melalui Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI, selanjutnya Panitia Persiapan Kemerdekaan PPK, dan perumusan atau pendiri bangsa telah berhasil menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri atas pembukaan batang tubuh dan penjelasan. Sebagaimana diketahui, konstitusi ini telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 2018. Salah satu pertanyaan yang sering muncul, kemudian mengapa keberadaan konstitusi sebagai rujukan masih belum mampu mendongkel taji korupsi, alih-alih berkurang signifikan sejauh sekelap mata, korupsi justru makin mewabah. Salah satu bukti mutakhir yang bisa dilacak yakni menghangatnya pemberitaan mengenai operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Muara Enim atas dugaan korupsi proyek-proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tahun 2019. Padahal sejak awal reformasi, tindak pidana korupsi diberi predikat sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.
Pemberian status luar biasa tersebut dimaksudkan memberikan pesan bahwa melakukan korupsi sangat mungkin dijatuhkan hukuman lebih berat jika dibandingkan dengan pidana biasa atau ordinary crime. Selanjutnya, wajar jika penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga dilakukan secara luar biasa. Jamak diketahui misalnya bahwa mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat diancam dan dijatuhkan pidana mati. Bahkan untuk mendukung pesan itu dibentuk suatu lembaga khusus, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan wewenang luar biasa jika dibanding dengan kepolisian dan kejaksaan. Dan selanjutnya adalah membangun budaya konstitusionalisme. Banyak pihak menilai bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu penanganan dari semua lini, didukung secara teoritis dalam menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dipengaruhi 3 elemen yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Friedman tahun 2011. Sebagai rujukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, konstitusi perlu hadir dalam hidup, dalam tingkah laku keseharian segenap warga negara atau the living constitution. Dengan kata lain, tanpa bermaksud mengabaikan faktor struktur hukum dan substansi hukum, sasaran yang dimaksud dalam tulisan ini, yakni bagaimana merekonstruksi budaya hukum masyarakat sebagai pilihan mencegah dan memberantas korupsi. Hal itu berarti bagaimana menjadikan konstitusi sebagai praktik nyata kehidupan dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Sekian presentasi tentang kesadaran warga negara dalam berkonstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.